Bab 604. 3 Harta Karun. Mengikuti langkah warrior yang, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar. Saat kekuatan ini muncul, niat jiwa pedang pada Felix Zuo segera ditekan dan ditahan. Pada saat yang sama, cahaya pedang di sekitar keduanya tiba-tiba berhenti, dan cahaya pedang menghilang. Cahaya pedang ungu melintas di lapangan. Mata Felix Zuo terbuka lebar, pedang di tangannya jatuh ke tanah, dan ada jejak kecemburuan yang jelas di matanya. Jadi, ternyata ini adalah kekuatan domain, tapi aku. Sebelum dia selesai berbicara, Felix Zuo tiba-tiba meledak menjadi jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Dengan keras, seluruh tubuh Felix Zuo meledak dan berubah menjadi sedikit darah. Warrior yang tercengang karena tidak ingin menghancurkan tubuh lawan. Saat melihat jiwa pedang menyembur keluar dari tubuh Felix Zuo, warrior yang sedikit mengerti, seharusnya jiwa pedang itu serangan balik. Felix Zuo menggunakan jiwa pedang dalam empedu pedang untuk secara paksa menaikkan jiwa pedang ke tingkat ke-11, yang merupakan tingkat pertama dari peringkat surgawi, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya menekan jiwa pedang ini. Alasan mengapa jiwa pedang ini tidak meledak sebelumnya adalah karena dia tidak dalam situasi pada saat itu, tetapi ketika dia melemparkan domain pedang menekan jiwa pedangnya yang menyebabkan jiwa pedang di dalam pedang itu tidak dibatasi dan ditekan. Namun, justru karena inilah jiwa pedang itu mengalahkan Felix Zuo. Rasakan. Warrior yang menggelengkan kepalanya, sayang sekali monster pedang sehebat itu hilang. Tapi tidak masalah, tanpa monster pedang ini, dia mendapatkan 3 harta karun. Warrior yang bergerak, empedu pedang dan pedang kayu, serta kotak pedang hitam di depan Felix Zuo terbang di depannya. Pandangan warrior yang pertama jatuh pada pedang kayu, karena dia menemukan bahwa pedang kayu itu benar-benar aneh. Pertama, pedang kayu dapat menahan hantaman penggaris pedang. Kedua, dia juga menemukan bahwa pedang kayu tampaknya mampu meningkatkan jiwa pedang dan energi pedang. Memegang pedang kayu, warrior yang melambaikan tangannya dengan ringan, dan semburan energi pedang keluar. Sentuhan kegembiraan terpancar di wajah warrior yang, karena tebakannya benar. Pedang kayu ini tidak hanya dapat meningkatkan jiwa pedang tetapi juga meningkatkan serangan energi pedang dan jiwa pedang. Warrior yang merasa pedang kayu ini dapat meningkatkan kekuatan jiwa pedang setidaknya 2 kali kecepatan serangan. Mulut warrior yang mau tak mau muncul lekukan. Jika pedang kayu ditambahkan pukulan maut. Jika pedang itu ditambah ilmu menebas langit menarik pedang. Warrior yang memiliki keinginan untuk menemukan master alam kaisar untuk duel. Warrior yang bersemangat untuk sementara waktu, matanya tertuju pada empedu pedang, memegang empedu pedang, kekuatan aneh dan misterius tiba-tiba muncul. Warrior yang terkejut sejenak, kemudian ada kegembiraan lain. Karena dia menemukan bahwa memegang empedu pedang ini benar-benar membuatnya mencapai keadaan pikiran yang tenang dan otak yang jernih dalam sekejap. Tidak hanya itu, dia juga merasa bahwa empedu pedang itu benar-benar meredam jiwa pedangnya. Tidak heran Felix Zuo terus memegang empedu pedang. Ternyata empedu pedang ini memiliki efek seperti itu, haha. Warrior yang tidak bisa menahan tawa lagi. Apakah itu pedang kayu atau empedu pedang ini, itu sangat berguna baginya. Dapat dikatakan bahwa kedua hal ini dapat meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan ke level selanjutnya. Akhirnya mata warrior yang tertuju pada kotak pedang hitam itu. Dia pernah melihat kekuatan di kotak pedang hitam itu sebelumnya. 100.000 pedang hitam. Ini benar-benar kemampuan serangan kelompok yang super.
Warrior yang tidak tahu bagaimana pihak lain mengumpulkan begitu banyak pedang hitam, atau kemana pihak lain pergi untuk menemukan kotak pedang yang bisa menampung 100.000 pedang hitam, tapi itu tidak masalah lagi karena sekarang ini semua miliknya. Kalau 100.000 pedang hitam ini dibuat setingkat Tao. Warrior yang memikirkan ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah, karena jika itu masalahnya, itu pasti akan membunuh kaisar seperti anjing. Namun, warrior yang dengan cepat menggelengkan kepalanya. Belum lagi apakah dia bisa memiliki begitu banyak senjata Dao, bahkan jika dia memilikinya, dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak senjata Dao sama sekali dengan kekuatannya saat ini. Senjata Dao tidak bisa dikendalikan seperti senjata hitam tingkat langit. Warrior yang bersemangat untuk sementara waktu, kemudian mulai mempelajari pedang kayu, empedu pedang, dan kotak pedang, terutama kotak pedang, dalam lingkaran yang dibentuk oleh pedang hitam. Kotak pedang ini berbeda dari sebelumnya. Sepertinya ada beberapa formasi pedang di kotak pedang hitam ini. Dia harus belajar. Warrior yang tidak tahu, karena salah satu penelitiannya, kerumunan di luar heboh. Ketika cahaya pedang menghilang dan pedang hitam berhenti berlari, pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya menahan napas dan menatap ke udara. Karena semua orang tahu pasti ada kemenangan atau kekalahan di dalamnya. Tidak. Harus dikatakan bahwa hidup dan mati telah ditentukan dan siapapun yang keluar darinya adalah pemenangnya. Semua orang menatapnya, termasuk Julian Luo dan yang lainnya, tetapi semua orang tidak menyangka tidak ada yang keluar. Formasi pedang tidak bubar, artinya Felix Zuo tetap ada. Memikirkan kemungkinan tertentu, sebagian besar pendekar hitam di wilayah selatan langsung memucat. Tak hanya mereka, perempuan seperti Vero Ding dan Clara Xiao juga ikut memucat. Dan Lisa memiliki senyum cerah di wajahnya, kegembiraan di matanya tidak menyembunyikan sedikit pun. Penguasa manusia, warrior yang itu sudah mati. Di samping, Andri Zhao di samping Julian Luo bertanya dengan sedikit bersemangat. Jika warrior yang benar-benar mati, apa artinya? Itu artinya kerajaan Dinghan akan menguasai dunia manusia dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak bisakah dia bersemangat? Meskipun Julian Luo mencoba yang terbaik untuk menahan diri, tetap ada sentuhan kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Setelah terlalu banyak kehilangan, dia ingin membalas dendam. Tapi, jelas langit tidak akan memberinya kesempatan ini. Karena dia yakin 80% bahwa warrior yang dikalahkan. Berdasarkan pengetahuannya tentang warrior yang, jika warrior yang menang, warrior yang pasti akan keluar dan berpura-pura menjadi yang pertama kali, tetapi dia belum keluar sekarang, artinya, warrior yang telah kalah. Tidak, harus dikatakan bahwa dia sudah mati. Dan alasan Felix Zuo tidak keluar mungkin karena dia terluka dan sedang memulihkan diri. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, pendekar hitam wilayah selatan di kota kuno semakin kecewa. Tiba-tiba, di tatapan semua orang, formasi pedang itu tiba-tiba berubah. Melihat adegan ini, Clara Xiao dan yang lainnya menjadi pucat sesaat, dan Julian Luo tidak dapat menahan dirinya saat ini, tertawa liar. Haha. Warrior yang, kamu akan mengalami kejadian hari ini juga. Haha. Seseorang, segera panggil tentara. Bersambung. Bab 605. Julian Luo yang ketakutan. Julian Luo tertawa liar. Dia sepertinya takut orang lain tidak akan mendengar tawanya, jadi dia menambahkan energi hitam ke tawanya, membuat suaranya jauh, menyebar dan bergema di seluruh kota kuno. Julian Luo adalah seorang yang bercita-cita tinggi.
Dia ingin menyatukan seluruh dunia manusia, tetapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah menyatukan seluruh benua pendekar hitam, kemudian menggunakan seluruh energi benua menjadi kaisar suci dalam satu kesempatan. Karena Raja Manusia yang telah mencapai tahap pendekar suci tidak lagi disebut Raja Manusia, melainkan Kaisar Suci. Tapi dia memiliki resistensi yang besar, yaitu Warrior Yang. Tapi sekarang tidak apa-apa, Warrior Yang sudah mati, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya untuk menyatukan benua pendekar hitam. Memikirkan hal ini, suara Julian Luo semakin keras dan semakin jauh. Segera, pemandangan aneh muncul di lapangan. Semua orang memandang Julian Luo, begitu saja. Lisa memiliki wajah pucat dan matanya penuh ketakutan. Penguasa manusia. Bisik Andri Zhao kepada Julian Luo yang masih tertawa. Julian Luo melambaikan tangannya, sedikit tidak senang. Andri, bukankah aku memintamu untuk memobilisasi pasukan? Mengapa kamu tidak pergi? Warrior yang meninggal, dan sekarang kota kuno tengah sedih. Sekarang adalah kesempatan sempurna kita. Hanya butuh 300.000 pasukan dan 1.000 master alam bangsawan untuk mengalahkan kota kuno. Saat berbicara, Julian Luo juga menemukan sesuatu yang salah, karena bawahan di depannya sangat masam dan beberapa wajah mereka menunjukkan kengerian. Julian Luo menyipitkan matanya dan tiba-tiba menoleh ke samping, lalu dia melihat seseorang yang dia kenal dengan baik. Formasi pedang saat ini sudah bubar, tak jauh dari Julian Luo, berdiri Warrior Yang. Ketika melihat Warrior Yang, Julian Luo benar-benar memiliki wajah yang spektakuler. Ternyata kamu begitu menginginkan kematianku. Warrior Yang tersenyum. Saat berikutnya, Warrior Yang meledak, membawa energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang kayu di tangannya dan melemparkannya ke arah Julian Luo dan yang lainnya. Penguasa manusia, cepat pergi. Andri Zhao kaget. Mereka tidak menyangka kalau Warrior Yang tidak mati. Bahkan Master Tanah Suci mati di tangannya. Seberapa kuat kekuatannya? Julian Luo hanya membawa beberapa ratus master alam bangsawan kali ini. Oleh karena itu, Andri Zhao tahu betul bahwa jika Julian Luo terus tinggal di sini, akan benar-benar dalam bahaya. Jadi saat Warrior yang mengambil tembakan, Andri Zhao dengan cepat menyuruh Julian Luo pergi. Puff! Beberapa master alam bangsawan yang bergegas menuju Warrior Yang untuk melindungi Julian Luo ketika bersentuhan dengan energi pedang Warrior Yang, energi pedang langsung menembus tubuh mereka. Di hadapan energi pedang Warrior Yang, para master alam bangsawan ini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, termasuk penjara ruang mereka saat ini. Tidak ada efek sama sekali, karena saat ini, energi pedang Warrior yang mendapat berkah jiwa pedang dan pedang kayu. Penguasa manusia, pergilah, kata Andri Zhao dengan sungguh-sungguh. Dia menemukan bahwa Warrior yang tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Pergi. Julian Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku meninggalkanmu sendirian untuk melarikan diri. Aku tidak bisa melakukannya. Selain itu, mengapa aku harus takut padanya? Di akhir perkataan, pedang Raja Manusia di tangan Julian Luo tiba-tiba terhunus. Julian Luo bergabung dengan pedang dan berubah menjadi cahaya pedang menuju Warrior Yang. Biarkan semua master alam bangsawan segera datang. Andri Zhao berbicara dengan seorang prajurit di sebelahnya, kemudian bergerak menuju Warrior Yang. Persetan, ini pertarungan geng, terlalu tidak tahu malu. Nona Ding, tolong buka pertempuran besar, mari kita pergi dan bantu Warrior Yang. Nona Ding, buka formasi besar, pisauku sudah lapar dan haus.
Buka formasi besar, ayo bunuh Julian Luo, sampah itu. Saat macan tutul ungu melihat warrior yang menembak, dia berubah menjadi cahaya ungu dan muncul di luar kota kuno. Kelopak mata Feroding berkedut karena dia menemukan bahwa formasi besar di kota kuno ini tampaknya tidak berpengaruh pada bocah kecil. Untung bocah kecil ini bersama warrior yang, kalau tidak takutnya akan sakit kepala. Clara Xiao mengencangkan sayap jangkrik di tangannya, memandang Feroding. Feroding tersenyum dan berkata, buka barisan penjaga. Ketika parit kota kuno dibuka, banyak master bersorak, kemudian keluar dari dinding. Penguasa manusia, pergilah. Andri Zhao datang ke sisi Julian Luo, dan beberapa master alam bangsawan melawan warrior yang, mencegah warrior yang mendekati Julian Luo. Begitu warrior yang mati, wilayah selatan akan hancur. Begitu pula jika Julian Luo mati, pasukan aliansi di wilayah tengah juga akan hancur berantakan. Oleh karena itu, Julian Luo tidak boleh kenapa-apa. Pada saat dia melihat master alam bangsawan kota kuno yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, wajah Julian Luo menjadi suram. Dia ragu-ragu, dan berkata, semuanya mundur bersama-sama. Jika warrior yang seorang diri, dia dan semua orang akan dapat menekan warrior yang, bahkan jika dia tidak dapat membunuh warrior yang. Tapi sekarang, warrior yang mempunyai pembantu, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang di sini. Setelah berbicara, Julian Luo berbalik dan berubah menjadi bayangan hitam, lalu menghilang di kejauhan. Meskipun Julian Luo meminta semua orang untuk pergi, Andri Zhao dan yang lainnya tidak pergi karena seseorang harus menghentikan warrior yang ingin pergi. Melihat Julian Luo melarikan diri, warrior yang mendengus dingin, energi hitam tubuhnya mengalir ke penembus ajaib, kemudian sayap pedang Zhou Yu muncul di belakangnya, tubuhnya bergerak, dan berubah menjadi cahaya pedang, melesat ke depan. Pada saat ini, Andri Zhao tiba-tiba menghalangi di depan warrior yang. Warrior yang, ada aku di sini, jangan berpikir. Ketika Andri Zhao mengatakan ini, tiba-tiba sebuah cahaya pedang melesat ke arahnya. Andri Zhao terkejut. Di atas pedang, dengan suara boom, cahaya pedang pecah. Namun, pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melintas melewatinya, dan mata Andri Zhao tiba-tiba melebar. Pedang yang sangat kuat. Setelah Andri Zhao mengatakan ini, kepalanya miring dan jatuh ke tanah. Warrior yang merasa bahwa kecepatannya sudah sangat cepat, tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatan Julian Luo bahkan tidak lebih lambat darinya, sehingga jarak antara dia dan Julian Luo sebenarnya semakin lebar. Tiba-tiba, Julian Luo berhenti di udara, dan arus udara putih yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas kepalanya, kemudian terus bergegas ke arahnya. Berbalik, pedang Raja Manusia di tangan Julian Luo tiba-tiba terhunus. Pedang energi putih seukuran ratus meter merobek ruang, memotong ke arah warrior yang dengan ganas. Cahaya dingin melintas di mata warrior yang dan cahaya pedang keluar dari pedang kayu di tangannya. Dengan cara ini, warrior yang menuju ke arah pedang putih Julian Luo dengan pedangnya. Energi pedang meledak. Boom. Begitu keduanya bersentuhan, suara keras bergema di langit, kemudian, cahaya pedang keluar dari energi pedang dan bergerak ke arah Julian Luo dengan kecepatan yang tak tertahankan. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Julian Luo berkedut, lalu berbalik dan melarikan diri menuju laut ribuan iblis. Sekarang dia dapat yakin bahwa warrior yang ini belum pernah terluka sebelumnya, tetapi telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Meskipun Julian Luo tidak sabar untuk membunuh warrior Yang, dia harus mengakui bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia dapat melawan warrior Yang, tetapi dia sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan warrior Yang. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan warrior Yang, kecuali dia menaklukkan wilayah utara atau wilayah selatan dan memiliki kekuatan 4 alam. Jika tidak, dia benar-benar tidak mungkin mengalahkan warrior Yang. Julian Luo ingin membunuh warrior Yang. Mana mungkin warrior yang tidak ingin membunuh Julian Luo? Dia harus pergi ke Tanah Suci dengan roh pedang untuk mendapatkan pedang, tetapi jika krisis di dunia manusia tidak terselesaikan, dia tidak bisa pergi ke Tanah Suci sama sekali. Karena itu, selama dia menangkap kesempatan, dia akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Julian Luo. Tapi sayangnya, meski kekuatan pria itu tidak sebaik dia, tapi mempunyai pendukung lebih besar dari dia. Di dunia manapun, tidak hanya harus memperhatikan kekuatan pribadi, tetapi juga latar belakang. Setelah mengejar dan melarikan diri, Julian Luo segera datang ke Laut Ribuan Iblis, wilayahnya. Warrior yang berhenti di udara, karena saat ini Julian Luo sudah masuk ke pasukan Laut Ribuan Iblis, dan di depannya ada jutaan pasukan. Meskipun krisis itu terangkat, wajah Julian Luo menjadi lebih suram dan jelek. Karena dia sekali lagi kalah muka dengan warrior Yang dan dia juga kehilangan ratusan master alam bangsawan. Kali ini Julian Luo bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mempercayai siapapun di Tanah Suci. Setiap kali dia percaya pada Tanah Suci, pihaknya akan mati banyak orang. Julian Luo, beranikah kamu keluar untuk berkelahi? Di udara, warrior yang memandang Julian Luo. Dengan berkat energi hitam, suaranya menyebar dari jauh. Untuk sesaat, seluruh pasukan Julian Luo dapat mendengar dengan jelas. Suge. Julian Luo berteriak dengan wajah muram. Segera, Suge muncul di depannya, dan Julian Luo bertanya, berapa lama untuk membangunkan orang-orang itu? Suge merenung sejenak, dan berkata, ini akan memakan waktu setidaknya 5 hari lagi. Meskipun mereka dapat dibangunkan secara paksa sekarang, itu akan sangat mengurangi kekuatan mereka dan tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Aku tahu bahwa penguasa manusia ingin membunuh warrior Yang, tetapi kita tidak boleh impulsif, karena sekarang mereka telah terbangun. Dan dengan kekuatan mereka, mustahil untuk membunuh warrior Yang sama sekali. 5 hari. Julian Luo menarik napas dalam-dalam, memegang pedang Raja Manusia di tangan kirinya dengan kuat. Dia benar-benar tidak ingin menunggu barang sebentar. Julian Luo, apakah kamu pengecut? Suara warrior yang terus terdengar di udara. Kamu yang seperti itu masih menyebut dirimu Raja Manusia. Kamu panggil saja Raja Anjing. Katakan padaku, selain bersembunyi di balik kerumunan, biarkan para bawahanmu mati untukmu, apalagi yang bisa kamu lakukan. Juga kalian para keluarga dan sekte wilayah tengah, apa kalian buta? Bahkan mengikuti orang seperti itu. Apa kalian tahu apa yang dia lakukan sebelumnya? Untuk bertahan hidup sendiri, dia membiarkan Andri Zhao dan yang lainnya menghentikan musuh. Sekarang, Andri Zhao dan yang lainnya sudah mati. Lihat, ini Raja Manusiamu. Warrior yang awalnya tidak suka omong kosong, tetapi tiba-tiba dia merasa bahwa terkadang kata-kata lebih efektif daripada tembakan. Jika tidak ada cara untuk membunuhmu, maka biarkan saja kamu marah. Memang, paru-paru Julian Luo yang kembung akan meledak. Serang. Melihat warrior yang masih berbicara, Julian Luo buru-buru mengeluarkan perintah. Para master alam bangsawan dan alam spiritual yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit, menuju warrior Yang.
Aku memang menunggu kalian. Warrior yang tersenyum dan kotak pedang hitam muncul di belakangnya. Segera kembali. Melihat adegan ini, Julian Luo di bawah terkejut. Bersambung.